Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Hijrahku. Semoga kawan semua selalu diberikan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat menarik dari Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan seekor ikan besar karena meninggalkan kaumnya. Lalu, apakah yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Kisah Nabi Yunus merupakan salah satu kisah inspiratif yang paling dikenang. Allah mengutus Nabi Yunus sebagai nabi ke daerah Mosul, Irak, sebuah desa bernama Niwana. Penduduknya telah berpaling dari jalan yang benar dan malah menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa taala ingin membimbing mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar melalui Nabi Yunus. Namun, mereka menolak untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memilih kekafiran dan ilusi daripada iman serta petunjuk. Mereka berbohong, mengejek, dan menghina Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk memberitahu umatnya bahwa Allah akan menghukum mereka 3 hari kemudian jika mereka tetap tidak taat. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan hal ini dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian meninggalkan mereka dan tanda-tanda azab mulai muncul. Kaum Nabi Yunus mulai mempercayai apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka segera bertobat kepada Allah dan bertobat dari sikap mereka. Ketika Allah menyaksikan ketulusan pertobatan mereka, Allah mengampuni mereka dan menghapus hukuman mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu." Surat Yunus ayat 98. Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah tidak mengetahui bahwa mereka bertaubat. Maka Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan masuk ke dalam perahu. Ketika Nabi Yunus berada di atas perahu, gelombang laut menjadi kencang, angin semakin kencang, dan perahu terguncang hingga hampir tenggelam. Sebagian muatan kapal harus dibuang ke laut untuk meringankan beban. Namun, ternyata kapal masih berguncang dan hampir tenggelam. Maka, para penumpang berencana meringankan kapal dengan membuang seseorang ke laut. Maka, mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Namun mereka tidak mau Nabi Yunus alaihissalam terjun ke laut, sehingga pengundian dilakukan kembali dan ternyata jatuh lagi ke Nabi Yunus alaihissalam hingga pengundian dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan menanggalkan pakaiannya lalu menceburkan diri ke laut. Sementara itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan besar dan mengilhami ikan itu untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Lalu ikan itu melakukan perintah Allah dan Nabi Yunus alaihissalam tinggal di dalam perut ikan itu selama beberapa waktu. Dan ikan itu membawanya menyeberangi lautan. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya telah menelantarkan kaumnya sebelum Allah memerintahkannya. Allah berfirman, menceritakan keadaan Nabi Yunus alaihissalam. Dan ingatlah kisah Sun Nun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya, menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Kemudian Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke pantai. Kemudian Allah menumbuhkan pohon di sana seperti labu dengan daun yang lebat yang kemudian
menaungi Nabi Yunus alaihissalam dan melindunginya dari panas terik matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu." Surat As-Safat ayat 145 sampai 146. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke umatnya. Nabi Yunus mendatangi mereka dan memberitahu mereka bahwa tobat mereka telah diterima dan hukuman Allah telah dihindarkan. Umatnya juga telah percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memberkati keberkahan bagi mereka dan anak-anak mereka seperti yang telah Allah katakan dalam firman-Nya. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Surat As-Safat 147 sampai 148. Itulah hikmah dari peristiwa kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau putus asa ketika berdakwah dan kemudian meninggalkan kaumnya. Namun, Allah pun menunjukkan kuasanya dengan memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam agar tidak mudah menyerah dan putus asa. Allah masih mengampuni kesalahan Nabi Yunus alaihissalam. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha mengampun lagi maha penyayang. Surat As-Zumar ayat 53. Itulah sepenggal cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Semoga dengan cerita tersebut kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.